Selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Risalatul Faiza dari kelas I21 dengan NIM 2186206 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Bapak Ari Robianto yang telah sabar dalam membimbing kami. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Amin. Semoga dalam detik-detik akhir puasa Ramadan ini kita diberikan keuntungan dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Laporan video visual ini saya buat untuk memenuhi tugas tengah semester, ujian tengah semester dengan mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran. Dengan harapan selalu mendapatkan bimbingan serta hasil yang memuaskan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran? Jadi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru saat mengembangkan media itu adalah yang pertama menurut saya itu adanya keterkaitan media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar, agar penggunaan media pengajaran bisa maksimal. Seseorang guru itu harus memahami karakteristik dari media yang akan digunakan tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan materi ajar yang akan disampaikan. Yang akan disampaikan kepada peserta didik selain dari memahami karakteristik media pembelajaran, seseorang guru itu juga harus bisa memahami karakteristik dari peserta didik. Peserta didik yang diajarkan menggunakan media pembelajaran yang telah dipilih oleh guru tersebut. Yang kedua, menurut saya itu harus memperhatikan sasaran yang akan dituju. Ya, jadi sasaran yang dituju oleh guru itu bagaimana? Harus benar-benar memahami karakteristik dari peserta didik yang akan diajar itu. Sehingga apa? Sehingga guru itu tahu dengan jelas karakteristik dari peserta didik yang akan diajar itu. Karena peserta didik itu sebagai objek sasaran media pembelajaran yang akan diajarkan oleh seorang guru. Karena apa? Seorang guru itu dituntut untuk memahami tingkat kepemahaman seorang siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh seorang guru. Sehingga apabila sasarannya itu paham, seorang guru itu dituntut untuk memahami tingkat kepemahaman seorang siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Sehingga apabila sasaran yang dituju yaitu siswanya bisa menerima dan dapat memanfaatkan media yang digunakan, berarti siswanya ikut main ke depan medianya. Itu secara maksimal dimanfaatkan oleh seorang guru juga harus mengetahui dengan jelas sasaran media tersebut itu karena apa? Karena media pengajaran itu sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena karakter tiap kelompok siswa itu pada hakikatnya itu berbeda-beda. Setiap peserta didik itu kan memang berbeda-beda. Terus yang ketiga, menurut saya guru itu juga harus memahami karakteristik peserta didik dalam mengembangkan media. Guru harus mengetahui
kelemahan peserta didik sebelum mengembangkan media itu. Jadi sebelum guru memaparkan, guru juga harus menerangkan apa manfaatnya atau apa kelebihan tentang media itu, cara penggunaan media. Karena apa? Karena siswa itu sebagai sasarannya. Yang keempat, menurut saya, guru itu harus memperhatikan manfaat dari media pengajaran. Karena hal ini berarti guru juga harus memahami dengan baik bahwa media yang dia kembangkan itu harus benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Terus yang kelima, menurut saya, memperhatikan dampak penggunaan media pengajaran, seperti mempertimbangkan dampak apabila tidak menggunakan media tersebut dalam proses belajar mengajar. Ya, hal yang pertama yang harus diketahui adalah apakah media pengajaran mempengaruhi intelektual siswa atau tidak. Karena apa? Karena media yang baik adalah media yang mampu meningkatkan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Lah, disinilah itu dibutuhkan kecakapan guru dalam memilih media pengajaran. Yang terakhir, menurut saya, itu adalah adanya keterkaitan dengan materi pengajaran seorang guru. Guru itu harus memperhatikan dengan baik-baik materi yang akan diberikan dan media yang akan digunakan. Sehingga apa? Sehingga terjadi kesesuaian antara materi dengan media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berdasarkan sifatnya, media pembelajaran itu kan ada 3, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Menurut saya, kalau audio yaitu media yang mempunyai sifat bunyi, suara yang dapat diterima dengan indera pendengaran. Seperti contohnya itu radio atau musik-musik. Sedangkan kalau visual itu media yang mempunyai sifat yang dapat diterima dengan indera penglihatan. Ini berupa kayak gambar, tulisan, slide gambar itu biasanya. Sedangkan kalau audiovisual, menurut saya itu media yang melibatkan antar indera penglihatan dan pendengaran, seperti video, terus TV gitu. Jadi apabila guru dapat memanfaatkan ketiga media itu, kan media itu dilihat dari sifatnya itu ada 3, yaitu audio, visual, dan ada audiovisual. Apabila guru dapat memanfaatkannya, karena memang apa? Kesemuanya itu memiliki kemanfaatan sendiri-sendiri. Visual itu adalah media yang mengandalkan indera penglihatan semata dari siswa. Pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa itu berasal dari indera penglihatannya. Secara garis besarnya, media pembelajaran visual ini terdiri dari unsur-unsur garis, tekstur, bentuk, dan warna media pembelajaran. Visual ini harus menonjolkan kesan visualnya agar menarik bagi siswa. Biasanya bisa terbentuk berupa mainan, warna, bentuk yang dimodifikasi ini menjadi unik dan tidak bisa atau memberi gambar agar menyerupai keadaan sebenarnya. Nah, media visual ini itu terdiri dari media visual non proyeksi atau visual proyeksi. Dalam media visual non proyeksi itu contohnya itu seperti benda nyata atau model nyata, seperti adanya media cetak, buku, model, majalah, gambar, kartun, poster. Sedangkan kalau
media visual proyeksi ini berbentuk seperti hasil potret, hasilnya yang di kamera, atau gambar film, bingkai, itu slide itu. Sedangkan kalau media audio itu adalah merupakan media pembelajaran yang mengandalkan indera pendengaran saja. Jadi kan audio hanya mendengarkan saja. Dalam menyampaikan pesan pembelajaran biasanya media audio ini digunakan untuk mempelajari materi yang berhubungan dengan lisan, pengucapan yang sering digunakan dalam biasanya bahasa Indonesia atau cerita, namun tidak menutup kemungkinan biasanya media audio juga digunakan untuk pelajaran lainnya. Lah, tujuannya itu untuk memahami pesan yang disampaikan melalui media audio. Juga diperlukan keterampilan dalam mendengarkan dari peserta didik dari guru ke peserta didik. Media audio menggunakan lambang-lambang auditif dan menyampaikan pesannya seperti kata-kata, atau biasanya juga guru itu menyalakan musik gitu, akan didengarkan oleh peserta didik. Media audio yang selanjutnya itu media audio visual. Itu adalah media yang menggabungkan unsur visual serta suara serta bersamaan dengan menyampaikan pesan kepada peserta didik. Ini biasanya video audio visual ini terbagi menjadi media audio visual murni. Yang pertama yaitu audio visual murni itu adalah baik dari unsur visual, yaitu dari unsur suara yang berasal dari satu sumber, contohnya dari guru sendiri atau dari radio atau dari LCD biasanya gitu. Nah, yang kedua itu media audio visual yang tidak murni, yaitu yang biasanya unsur visual dan unsur suaranya itu berasal dari sumber-sumber yang berbeda atau penggabungan dari dua media, yaitu media audio dan media visual. Contohnya itu seperti gambar pada LCD terus yang dikembangkan melalui radio ya, atau pengeras suara biasanya gitu. Kemudian juga guru menerangkan juga peserta didik itu memberikan tanggapan. Akan menjawab pertanyaan dan nomor 3 tentang sumber belajar, media belajar, dan bahan ajar. Menurut pemahaman saya, ketiga istilah tersebut itu adalah yang pertama sumber belajar. Sumber belajar itu adalah semua sumber yang meliputi data, orang, barang yang digunakan oleh peserta didik. Baik digunakannya itu secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan atau baik dalam kelompok biasanya. Lah, biasanya ini digunakan dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar, seperti adanya modul, LKS, atau adanya guru, TV, dan lingkungan sekolah. Sedangkan media, ya yang kedua media pembelajaran, yaitu salah satu metode atau alat yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola belajar, mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, dan memungkinkan kegiatan mengajar dapat mencapai tujuannya secara efektif. Lah, seperti ini nih, agar memudahkan siswa dalam pembelajaran. Ini biasanya itu berupa media video pembelajaran atau seperti alat peraga. Yang ketiga, yakni bahan ajar adalah pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan dapat berupa cetak, yaitu berupa artikel atau komik,
maupun yang non cetak itu biasanya berupa audio atau video yang dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi yang telah ditentukan oleh seorang guru. Lah seperti bahan ajar cetak atau non cetak ini, bahan ajar itu cetak itu berupa buku, modul, brosur, lembar kerja siswa. Sedangkan kalau biasanya non cetak itu meliputi bahan ajar seperti audio, seperti kaset atau radio. Jadi, secara mudahnya media pembelajaran itu bisa berupa fisik seperti alat peraga, buku atau lainnya. Sedangkan media pembelajaran juga berupa non fisik, juga suara dan video. Sedangkan kalau sumber belajar itu adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Jelaskan keterkaitan antara guru, media, dan siswa mengenai hal tersebut. Karena melihat guru itu adalah faktor utama agar pembelajaran berjalan secara efektif. Ya, jika guru tidak dapat menjalankan seperti adanya metode, maka pastinya anak itu akan sulit memahami, serta anak itu pasti akan merasa bosan, jenuh, ngantuk. Bahkan terkadang guru itu dalam menyampaikan materi kepada peserta didik hanya menggunakan media dan metode yang itu saja, seperti penyampaian materi dengan metode ceramah. Contoh seperti guru menyampaikan materi dengan metode ceramah, ya, ceramah saja, menerangkan gitu, pasti itu akan monoton. Dan juga jarang guru itu menggunakan atau memanfaatkan media atau alat yang ada seperti komputer, LCD, gambar-gambar, peta atau yang lainnya biasanya, sehingga peserta didik itu cepat merasa bosan, merasa jenuh, merasa ngantuk kadang gitu saat di kelas, saat mengikuti proses pembelajaran. Biasanya ada pula juga guru ketika dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, biasanya cuma ngomong-ngomong saja, itu kebanyakan peserta didik pada asik ngerumpi, ada yang ngomong sendiri dengan teman-temannya. Pasti tidak akan dipedulikan guru itu ngomong kalau hanya menggunakan metode ceramah saja. Ada pula juga kadang ditinggal makan. Ada yang lebih parahnya juga ada peserta didik yang sampai ketiduran karena mendengarkan ceramahnya guru tersebut. Gitu. Nah, tugasnya kita bagaimana mau menyetak generasi muda yang berkualitas. Kalau keadaannya itu seperti itu, ya, maka dengan adanya media itu kita kembangkan. Ya, sedangkan menggunakan media itu ya bisa membuat peserta didik itu merasa tertarik. Oh iya, ternyata itu seperti gini. Jadi peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Media itu juga dapat merangsang pemikiran dan keinginan, minat, ketertarikan siswa terhadap pembelajaran atau materi pada yang diajarkan itu, yang disampaikan oleh guru. Nah, begitu juga media itu kan merupakan suatu benda atau alat yang digunakan untuk membantu seorang guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Itu biasanya itu menggunakan gambar kan ya, gambar atau LCD atau semacamnya biasanya. Sedangkan kalau metodenya sendiri itu kan merupakan
cara strategi yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan atau mengajarkan peserta didik, yang mana ya metode pengajaran yang tepat ya yaitu yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk menjadi lebih giat dalam belajar, dan juga dapat dengan mudah dipahami yang akan disampaikan atau yang diajarkan oleh guru. Maka seorang guru itu butuh mempersiapkan metode-metode yang bervariasi atau sekreatif mungkin, serta menyenangkan terhadap peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu juga ya, antara media, metode pembelajaran itu merupakan salah satu unsur yang terpenting, bukan hanya media saja tapi metode juga dalam kegiatan, suatu yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Karena seperti peserta didik ya, itu dalam menyampaikan materi tanpa adanya media ataupun tanpa adanya metode pembelajaran, itu pastinya guru akan mengalami kesulitan. Kalau tidak ada dua-duanya ini, itu pasti akan mengalami kesulitan dalam mengajar. Begitu pula dengan siswa juga akan mengalami kesulitan di dalam memahami dan mengerti materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Jadi, media dan metode pembelajaran tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan. Tetapi di sisi lain, percuma juga media atau metode itu diterapkan jika tidak sesuai dengan isi atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi kita andaikan membuat media, kita ikut juga harus tahu tentang materinya apa, gitu. Harus disesuaikan materinya apa. Kalau materinya ini kita menggunakan apa, metodenya juga kita harus menyesuaikan antara materi dan media. Metode itu harus disesuaikan. Jika tidak, itu akan kurang pemahaman peserta didik dengan isi atau materi yang disampaikan oleh guru. Jadi percuma kan, sia-sia buat waktunya IPA ternyata buat medianya tentang matematika, kan percuma. Jadi peserta didik tidak memahami, loh ini pelajaran apa kok jadi pembelajaran yang lain. Jadi guru itu harus mempersiapkan sebelum adanya belajar mengajar, proses belajar mengajar, guru itu juga harus mempersiapkan terlebih dahulu apa-apa yang harus disampaikan nanti ketika sudah memasuki kelas, gitu. Selanjutnya yaitu Adapun selain media dan metode di kelas itu, guru itu harus menciptakan suasana yang menarik, gitu. Suasana yang aman, yang nyaman bagi peserta didik, sehingga peserta didik itu merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran dan mudah mengerti dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Bukan hanya menerapkan media, metode itu saja, gitu, yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran, tetapi juga suasana kelas yang kurang mendukung. Dengan begitu, hal-hal seperti itu harus diperhatikan oleh seorang guru. Guru itu harus menyiapkan secara maksimal kegiatan belajar mengajar. Jadi kita dapat mengetahui bahwa media pembelajaran tersebut memiliki manfaat
manfaat bagi peserta didik. Salah satunya yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, menarik perhatian siswa dan menumbuhkan motivasi belajarnya. Yang kedua, materi atau isi materi pembelajaran itu lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Dengan yang ketiga, yang menurut saya itu dengan adanya media pembelajaran bisa mengurangi rasa bosan tadi, rasa jenuh, rasa ngantuk yang terjadi pada peserta didik, sehingga peserta didik itu tidak tidur di kelas atau ngomong-ngomong sendiri. Yang keempat, adanya media pembelajaran ini juga dapat memperjelas materi yang disampaikan oleh guru, sehingga tidak terlalu monoton atau hanya guru itu hanya ceramah-ceramah saja gitu. Adapun keterkaitan antara guru, media dan peserta didik itu, guru itu harus bisa menjalin dengan baik, harus mengerti cara menghadapi peserta didiknya itu bagaimana. Itu. Dalam mengajar pun guru sebaiknya tidak memilih atau memilah peserta didik. Ya, seperti yang sering kita dengar, setiap peserta didik itu kan memang unik, memang berbeda-beda. Oleh karena itu, apalagi kita sebagai calon pendidik harus bisa membuat media pembelajaran semenarik mungkin agar mereka peserta didik tidak merasa bosan, jenuh dalam kegiatan belajar. Jadi, keterkaitan antara guru, media dan siswa itu sangat berkaitan. Guru sebelum masuk kelas itu harus menyiapkan media dan metodenya. Jika guru sudah menyiapkan, maka guru dapat menyampaikan dengan baik kepada peserta didik. Sehingga apabila guru sudah menyampaikan dengan baik, maka siswa juga akan dapat memahami pembelajaran atau materi pada yang disampaikan oleh guru. Sekian, terima kasih.